Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas AM 5D pagi akan mempresentasikan laporan akhir equity analysis kelompok kami. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Sela Karenisa, saya Reni Lestari, Jessica Sabat Hapsari, Rita Puspita, Venonika Cahyaringrum, dan Husnul Khotimah. Analisis valuasi saham pada PT Mayora Indah. Dalam valuasi saham Mayora menggunakan metode discounted free cash flow atau DFC. Analisis ini menunjukkan bahwa saham Mayora masih dianggap mahal dengan tingkat margin keamanan yang sangat rendah saat ini dan jauh di bawah tingkat keamanan yang diinginkan. Dalam valuasi saham CK menggunakan metode discount free cash flow atau lebih disingkat DCF, hasil analisis ini mengidentifikasikan adanya potensi pertumbuhan yang signifikan pada saham CK. Sementara harga pasar saat ini dianggap undervalue, membuka peluang investasi yang menarik bagi para investornya. Dalam valuasi saham ULTJ menggunakan metode discount free cash flow atau lebih disingkat DCF, analisis ini menunjukkan bahwa saham ULTJ saat ini dinilai di bawah nilai intrinstiknya. Meskipun harga margin keamanan saat ini sebesar 10,60% yang berarti masih kurang dari margin yang diinginkan sebesar 15%. Selanjutnya, analisis valuasi saham PT Nippon Indosari Korpindo Tbk atau emiten roti. Dalam perhitungan valuasi saham emiten roti, digunakan metode discounted free cash flow atau DCF. Dari hasil DCF, dapat dilihat bahwa harga saham saat ini yaitu 1.160 berada di atas nilai intrinsik yang telah dianalisis, yaitu 1.086, yang artinya saham roti pada saat ini berada di posisi overvalue dengan margin of safety sebesar minus 6,80%. Idealnya dengan MOS sebesar 20%, harga beli yang diinginkan adalah 869. Hal ini berarti harga saat ini mungkin terlalu tinggi untuk dianggap sebagai pembelian yang menguntungkan berdasarkan analisis DCF. Selanjutnya itu Economic Value Added pada PT Mayora Indah Tbk. Economic Value Added atau EVA merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui indikator tentang ada atau tidaknya nilai tambah ekonomi suatu perusahaan. Pada PT Mayora Indah Tbk menunjukkan tren positif dalam nilai tambah ekonomi dari tahun 2018 hingga 2022 meskipun mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2021. Pencapaian ini didorong oleh peningkatan nopat dan stabilitas biaya modal, tetapi memerlukan evaluasi lebih lanjut mengenai fluktuasi investasi kapital dan faktor-faktor lain untuk pemahaman yang lebih baik tentang strategi dan kinerja keuangannya. Selanjutnya, Economic Value Added, PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Pada 2018, EVA perusahaan mencatat nilai negatif, namun berbalik positif sejak 2019 dan terus meningkat hingga 2022, menandakan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah setelah mempertimbangkan biaya modal. Dengan EVA yang terus meningkat, mencerminkan efisiensi dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham setelah memperhitungkan biaya modal. Selanjutnya, Economic Value Added PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk. Tren EVA menunjukkan variasi. Meskipun EVA meningkat dari tahun 2018 ke tahun 2020, namun berubah menjadi negatif pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini menandakan bahwa perusahaan belum mampu menghasilkan return yang cukup untuk menutupi biaya modalnya dan menunjukkan tantangan dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham. Ekonomi Value Add PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Berdasarkan hasil analisis, nilai EVA sempat mengalami penurunan yang terjadi pada tahun 2020, di mana pada tahun 2019 perusahaan sempat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan terjadi penurunan di tahun 2020 dan juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Meskipun mengalami kerugian, hal ini masih dianggap aman karena biaya modal yang diberikan tidak jauh dari keuntungan yang didapatkan. Selanjutnya, analisis Z-score dan financial district.
Financial Distress Perusahaan Mayor. Analisis Zikor pada PT Mayor dari 2018 hingga 2022 menunjukkan tren peningkatan yang menandakan stabilitas keuangan perusahaan. Dengan nilai Zikor yang stabil di atas 2,5, mengindikasikan risiko kebangkrutan yang rendah dan kemampuan perusahaan yang baik dalam memenuhi kewajiban keuangannya meskipun ada fluktuasi tahunan. Selanjutnya, Financial Distress CK. Perusahaan Wilmar Cahaya Indonesia Tbk menunjukkan stabilitas keuangan yang baik selama periode 2018 hingga 2022. Dengan Zikor berkisar antara 5,50 hingga 9,9, angka Zikor tersebut menandakan tingkat risiko financial distress yang rendah, mengindikasikan bahwa perusahaan dalam kondisi aman dan mampu mempertahankan stabilitas keuangan selama periode tersebut. Financial Distress Perusahaan WLTJ. Tren Zikor WLTJ menunjukkan variasi dari tahun 2018 hingga 2022. Perusahaan Ultra Jaya Milk dan Trading Company Tbk pada tahun 2020 berada dalam posisi gray area sebab Zikor yang diperoleh adalah 2,53, tetapi nilai kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya dan kenaikan ini memberikan indikasi positif. Dengan demikian, PT WLTJ memerlukan pemantauan terus-menerus terhadap kesehatan keuangannya. Selanjutnya, financial distress dari perusahaan roti. Berdasarkan analisis Zscore, Sari Roti menunjukkan berada pada posisi gray area tetapi peningkatan yang konsisten dalam stabilitas keuangan selama periode 2018 hingga 2022. Berada pada ambang gray area, namun jika kita lihat batas tersebut tidak menyentuh angka 1,81, jadi dapat disimpulkan jika perusahaan masih dalam kondisi keuangan yang sehat, tetapi memiliki risiko kesehatan perusahaan. Kesimpulan dan rekomendasi. Dari analisis 5 tahun berturut-turut terhadap rata-rata rasio likuiditas, aktivitas, swapabilitas, profitabilitas, dan pasar, dapat disimpulkan bahwa PT Ultra Jaya and Trading Company menonjol sebagai emiten dengan kinerja terbaik. Perusahaan ini menunjukkan stabilitas moderat dan tren peningkatan yang stabil pada rasio-rasio tersebut selama periode 5 tahun. Dalam 5 tahun terakhir, 2018 hingga 2022, PT Ultra Jaya Trading Company mencatat pertumbuhan pendapatan sekitar 6% per tahun dan laba bersih tahun 2022 yang sudah dinormalisasi menunjukkan pertumbuhan sekitar 10% per tahun. Ini bisnis minuman UHT menyumbang sekitar 99% dari total bisnis perusahaan, dan pertumbuhan penjualan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara. Ini menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan PT Ultra Jaya tidak terbatas hanya di dalam negeri. Fundamental Summary. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company, maka dapat menyimpulkan sebagai berikut. ULTJ memiliki kinerja keuangan yang baik berdasarkan analisis Economic Value Added atau EVA pada tahun 2018 hingga 2020 dengan menciptakan nilai tambah ekonomi positif. Namun, EVA pada tahun 2021 hingga 2022 menunjukkan nilai negatif menandakan defisit. Kinerja terbaik tercatat pada 2020 dengan nilai EVA mencapai 274, 724, 692, 031. Hasil EVA positif memberikan keuntungan bagi investor, namun perlu dicatat bahwa pada tahun 2020, WTJ berada dalam posisi gray area. Analisis financial distress menggunakan Z-score Altman menunjukkan bahwa WTJ memiliki tingkat risiko yang rendah dan mempertahankan kondisi keuangan yang stabil selama 5 tahun terakhir, meskipun pada tahun 2020 berada di zona risiko. Sekian presentasi kami mengenai laporan akhir equity analysis. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.